Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, KM-nya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang belum sarapan? Ada? Nah, lain kali sebelum berangkat ke sekolah, kalian sempatkan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Karena kenapa sih, Bu? Karena sarapan itu penting supaya kalian lebih konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, coba ditengok kanan kirinya, teman sebangkunya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini lengkap ya dengan 35 siswa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan hari ini. Kira-kira kalian tahu tidak kita akan membahas materi mengenai apa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu? Oke, Ibu kasih clue ya. Nah, clue-nya itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Itu disebut apa? Ayo. Pasar. Betul, pasar. Pasar itu terbagi menjadi dua. Ada pasar modern dan pasar tradisional. Tetapi ternyata pasar itu tidak hanya itu saja loh. Ada juga yang namanya pasar bebas. Kalian tahu tidak? Apa itu pasar bebas? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai hambatan-hambatan perdagangan internasional. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu yang dinamakan namanya pasar bebas. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya pasar bebas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian pasar bebas. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Nah, kita masuk ke sub yang pertama yaitu pengertian dari pasar bebas. Sebelumnya kalian tahu tidak pengertian dari pasar bebas? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu? Oke. Pengertian dari pasar bebas merupakan kondisi di mana negara-negara mengurangi tarif impor maupun ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan. Artinya seperti apa sih, Bu? Artinya ketika negara-negara tersebut melakukan ekspor ataupun impor itu tidak dikenakan biaya ataupun tarif. Nah, ada hal-hal yang diberlakukan dalam perdagangan bebas. Yang pertama itu adalah perdagangan barang atau jasa tanpa pajak, tarif, maupun hambatan lain. Yang kedua, ada kemudahan akses informasi pasar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu macam-macam pasar bebas yang ada di dunia. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, kalian tahu tidak organisasi yang ada di dunia? Ada AFTA. Betul, ada AFTA. Kalian tahu tidak AFTA itu organisasi apa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulik lebih jauh mengenai organisasi termasuk AFTA. Oke, langsung saja. Yang pertama ada MEA. MEA itu apa sih, Bu? MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA merupakan pasar bebas yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara yang tergabung adalah negara-negara ASEAN. Pada kelas 8, kalian sudah mempelajari yang namanya negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu ada apa aja sih, anak-anak? Ada Indonesia. Betul, Indonesia. Malaysia. Brunei Darussalam. Betul, Brunei. Singapura. Vietnam. Thailand. Dan masih banyak, dan masih ada beberapa negara lain ya. Oke. Nah, anggota MEA diperbolehkan menjual barang atau jasa ke seluruh anggota MEA.
tanpa tarif. Nah, ada yang tahu MEA dibentuk pada tahun berapa? Gak tahu, Bu. Tidak tahu. Ternyata MEA itu dibentuk pada tahun 2015. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke organisasi yang kedua, yaitu ada AFTA. AFTA itu adalah kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Itu merupakan kesempatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Dengan adanya AFTA, diharapkan bisa menjadi pusat produksi dunia. Nah, kalian tahu tidak AFTA itu dibentuk pada tahun berapa? Gak tahu, Bu. Tidak tahu ya? Tentunya kalian masih belum lahir. AFTA dibentuk pada tahun 1992 di konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat. Nah, kalian tahu negara yang menjadi pembentukan AFTA itu di mana? Gak tahu, Bu. Tidak tahu. Ada yang bisa nebak nih? Thailand. Ada Thailand nih, ada lagi? Singapura. Ya betul, Singapura. Ternyata AFTA itu dibentuk di Singapura. Nah, tujuan AFTA itu apa sih, Bu? Tujuan yang pertama itu menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Tujuan yang kedua ada meningkatkan perdagangan negara-negara ASEAN. Nah, tujuan yang terakhir ada meningkatkan ketertarikan investasi dari negara dalam bentuk foreign direct investment. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke organisasi yang ketiga, yaitu ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Nah, APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, ternyata APEC ini memiliki 21 negara anggota di Asia dan Pasifik. Tujuan APEC itu apa sih, Bu? Nah, tujuan dari APEC sendiri yaitu untuk meningkatkan hubungan dengan negara APEC dan sarana meningkatkan investasi. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan investasi. Nah, yang keempat ada Uni Eropa. Uni Eropa itu apa sih, Bu? Uni Eropa itu adalah organisasi antar pemerintah dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional. Nah, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Jadi, Uni Eropa ini adalah memiliki kemerdekaan yang berdaulat. Setiap negara itu memiliki kedaulatan yang merdeka gitu. Akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan tersebut agar lebih kuat lagi. Nah, tujuan dari Uni Eropa yaitu untuk menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggota. Nah, ibu punya fun fact nih dari Uni Eropa. Ternyata ada yang tahu nggak? Gak tahu, Bu. Ternyata Uni Eropa itu mempunyai anggota dari 28 negara. Salah satunya ada Inggris. Akan tetapi Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Ada yang tahu alasannya seperti apa? Gak tahu, Bu. Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa ketika diadakannya voting dari Inggris Raya yang menjadi responden. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Ibu punya tugas nih buat kalian untuk pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian cari contoh dari masing-masing organisasi baik
dari dalam negeri ataupun luar negeri, baik itu barang ataupun jasa. Jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Oke. Pertemuan ini Ibu cukupkan. Jangan lupa dipahamin lagi materinya, dipelajarin lagi materinya, diingat-ingat lagi materinya. Kalian sudah mau lulus, belajar yang rajin. Kalian sudah kelas 9, mau menghadapi ujian nasional. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.